Ya, jadi kita masuk ini belajar kesetimbangan asam basa, buffer dan kelarutan senyawa ionik. Nah, jadi ini bagian pertama yang artinya kita minggu depan sudah masuk ke kesetimbangan fasa ya. Nah, jadi kita sebelum UTS kita belajar kinetika ya kan. Nah, sesudah UTS kita belajar kesetimbangan kesetimbangan eh, 3 pertemuan. Nah, nanti pertemuan selebihnya kita akan mempelajari kesetimbangan basa. Nah, kenapa penting kita mempelajari kesetimbangan basa? Kita penting mempelajari kesetimbangan basa karena banyak reaksi-reaksi ya yang kita amati itu melibatkan transfer proton. Nah, transfer proton ini adalah eh, salah satu jenis reaksi asam basa. Nah, lalu kenapa lagi penting? Karena proses dalam tubuh kita ini ya seringkali itu eh, merupakan reaksi eh, asam basa ya. Kenapa? Karena kebanyakan proses dalam tubuh kita ini bergantung pH ya. Tidak boleh pH-nya terlalu tinggi atau misalnya nggak boleh terlalu basah. Jadi sistem-sistem dalam tubuh kita ini banyak bergantung kepada pH. Oke. Nah, lalu pH kita tentunya tahu ya. Kalian kan angkatan 2022 ya. Tentunya tahu kalau pH itu negatif logaritma H plus. Ya. Hmm. Tapi di sini kalau kalian lihat dia bukan sama dengan karena eh, sebenarnya dia negatif logaritma konsentrasi H plus itu adalah pendekatan karena kalau kalau secara realnya harusnya dia eh, negatif logaritma aktivitas dari ion hidronium ya. Nah, jadi sebenarnya konsentrasi H plus itu eh, bukan kalau mau secara detail bukan eh, konsentrasi dari ion hidronium. Jadi aktivitas sebenarnya berbeda dari konsentrasi. Tetapi kita bisa asumsikan ini pendekatan. Nah, jadi berarti pH ini adalah mendekati mendekati negatif logaritma H plus. Ya. Oke. Selesai? Kalian catat? Nah, nanti semester depan kalau nggak salah kita masuk ke kimia fisika larutan kan. Nah, di kimia fisika larutan itu kita bisa lihat bahwa kalau kita mau kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tidak ideal, nah, kita harus pakai aktivitas. Nah, jadi berarti sebenarnya H plus ini kita mengabaikan penyimpangan terhadap eh, ketidakidealan ya jadi mengabaikan makanya dia di sini dibuat pendekatan ya nanti di kimia fisika larutan kita pelajari lebih jauh oke. Nah ini pH. Nah jadi kalau misalnya kita punya asam lemah jadi Ha ini merupakan asam lemah. Nah dia ini ketika ada proses kesetimbangan berarti di dalam air gitu misalnya ini kan aqueous 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 berarti di dalam air. Nah, dia mengalami kesetimbangan dengan H plus dan A negatif, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat formula K alfa konstanta kesetimbangan itu adalah produk dibagi reaktan. Nah, karena itu dia H plus konsentrasi H plus dikali konsentrasi A negatif dibagi dengan konsentrasi HA.
Jadi hari ini kita nanti banyak hitungan-hitungan ya. Banyak lagi hitungan-hitungan seperti biasa karena ini adalah pelajaran kimia fisika ya. Hmm. Sudah? Oke. Nah, berarti konstanta kesetimbangan ini tadi kalau kita lihat si aktivitas itu digantikan oleh konsentrasi ya. Nah, jadi kalau misalnya dia perilakunya ideal, ya kan? Dia itu memakai aktivitas. Sementara kalau ada penyimpangan dari ketidakidealan, nah kita memakai konsentrasi, ya. Jadi kalau dia ideal, dia memiliki satuan koefisien aktivitas. Sementara eh, kalau tidak ideal, kita memakai konsentrasi. Oke, eh, kita ini kan ya. Jadi ada contoh, coba kalian kerjakan. Ditanyakan berapa pH larutan 0,2 molar HOHC atau asam asetat jika Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, saya kasih clue-nya ya, kasih clue-nya. Ini kan asam asetat ini kan asam lemah ya, asam lemah. Artinya berarti kan dia mengikuti pola kesetimbangan asam lemah tadi ya. Nah, berarti dia berdisosiasi menjadi H plus ditambah A negatif gitu ya. Nah, jadi yang perlu kalian kerjakan ya, kalian buat tabel APK. Minggu lalu kita ada belajar kan tabel APK, ingat nggak? Eh, Awal, perubahan, kesetimbangan. Nah, jadi berarti awalnya itu kita punya 0,2 molar HOAC. Ya. Nah, perubahannya itu kita asumsikan dia negatif X ya karena HOAC itu dia merupakan reaktan. Nah, berarti pada saat kesetimbangan si HOAC itu dia nilainya adalah 0,2 dikurang X. Nah, itu untuk yang HOAC ya atau CH3COOH. Nah, di produk ada apa aja tadi berarti? Di produk ada apa? Hmm? Ada apa di produk? Ada H plus dan CH3COO negatif. Nah, berarti pada saat awal bagaimana konsentrasi H plus dan CH3COO negatif? Pada awal bagaimana konsentrasinya? Kok nggak ada yang jawab? Hah? Jadi pada saat awal, tadi kan pada saat awal si
CH3COH-nya kan 0,2 molar ya. Nah, karena dia reaktan. Nah, produk itu pada saat awal bagaimana? 0, Bu. Nol. Nah, jadi artinya H plusnya nol, eh, CH3COH CH3CO negatifnya nol. Nah, pada saat perubahan tadi kan si HOAC-nya itu kan negatif X. Nah, bagaimana dengan H plus? Berapa perubahannya? min X juga, Bu. Positif Ntar. X ya. Positif X. Positif Oh ya, X. Nah, si CH3CO negatifnya juga positif positif X. X. Nah, berarti pada saat kesetimbangan si HOAC dia 0,2 dikurang X. Nah, sementara H plus itu adalah eh, X ya. Ya. Lalu CH3CO negatif juga adalah X. Nah, tadi rumus Ka bagaimana? Rumus Ka. Konsentrasi H plus dikali dikali dengan konsentrasi A minus diper dengan konsentrasi HA. HA. Nah, berarti dalam hal ini HA-nya adalah CH3COOH. Berarti eh, bagaimana Ka-nya? Jadi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan berapa konsentrasi H plus pada contoh satu ini? Positif X. Kalian bilang kan tadi positif X kan? Nah, Ya, Bu. konsentrasi CH3CO negatif Positif X. Positif X positif juga. X. Nah, baru dibagi, intinya itu kan berarti konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Berarti si K alfa ini, ya kan, 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X. Ya, bisa nggak kalian hitung X-nya? Coba hitung dulu X-nya. Ya, jadi pertama-tama kalian harus buat tabel APK. Ya, nah, artinya kan ini awalnya, ini kan reaktan, awalnya dia 0,2. Ya kan, untuk H plus ini 0 dengan 0. Sementara pada saat perubahan di sini berkurang, ya, tapi di sini bertambah, ya kan? Nah, kesetimbangan di sini berarti 0,2 dikurang X, sebenarnya tinggal 0 tambah X, berarti X. 0 tambah X jadi X. Nah, jadi K itu adalah produk dibagi reaktan. Nah, artinya X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, kan di situ kan dapat nanti kita, berarti kan yang kita cari itu berapa nilai X-nya. Karena konsentrasi dari H plus itu adalah nilai X-nya. Sementara pH apa tadi? pH sama dengan, bagaimana mencari pH? Konsentrasi reaktan dibagi dengan konsentrasi produk. Enggak Eh, lah. eh, pH, pH Minus adalah negatif logaritma negatif log negatif logaritma konsentrasi H plus. plus. Sementara tadi konsentrasi H plus adalah X. Nah, dengan kalian menyelesaikan persamaan X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5, kalian dapat nilai X-nya. Tapi yang kalian dapat nilai X-nya pakai yang nilainya positif. Jangan pilih yang nilainya negatif karena nggak mungkin konsentrasi itu nilainya negatif, ya kan? Nah, jadi coba coba hitung dulu berapa nilai X-nya. Lalu hitung pH-nya berapa. Bisa ya? Udah ngerti kan jalan pemikirannya? Udah kan? Udah belum? Nah, X-nya 1,8 kali 10 minus 3. 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, itu baru X. Nah, pH-nya berapa? pH-nya berapa?
Berapa pH-nya? pH-nya kan tinggal negatif logaritma 1,8 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, berapa logaritma itu? Pakai pakai ini, pakai kalkulator. Ya kan? Nggak mungkin kalian hitung kan? Minus 1,1. Nah, minus 1,1. Kok bisa? Minus 1,1. Nggak mungkin minus lah. pH nggak mungkin minus ya. Ya, ini saya tunjukkan. Ini scientific kalkulator ya. Jadi kita negatif logaritma, ya kan? 2,7. Satu berapa? 2,7 ya, 1,8 eksponen minus 3. 2,7 ya. Jadi hasilnya pH-nya adalah 2,7, 74, 2,72 ya. Oke? Jadi dapatnya adalah 2,7 ya. Nah, jadi kita dapat ini ya kan? Pakai pakai persamaan 4 untuk menentukan nilai X ya. Lalu kita dapat X itu dua, dua nilai ya. Tapi yang negatif ini jangan pakai karena mana ada konsentrasi nilainya negatif. Jadi pakai yang positif. Nah, jadi di sini dia 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Nah, lalu kalau udah dapat nilai X ya kita tentukanlah berapa pH-nya yaitu dengan negatif logaritma 1,8 dikali 10 pangkat 3 atau 2,72 ya. Udah ngerti ya? Udah ngerti? Udah ngerti belum? Ah? Sudah ngerti belum? Ini mau dicatat atau enggak? Ah? Suara saya kedengeran enggak? Mau. Ah? Kedengaran, Bu. Kedengeran. Ini mau dicatat kah? Mau, Bu, dicatat. Oke. Silakan dicatat ya. Jadi ini namanya tabel APK ya. Apa yang apa ya? Jadi bagaimana kata apa tadi? Bagaimana kata selesai nih? Udah selesai Sudah, Bu. udah ya? Oke, nanti dicatat. Nih perlu dicatat kah? Tapi nanti kalau kan di teleponnya kalau kan telepon lagi lah nanti kan bisa kalau isi punya deket kan bisa ke bank tinggal ke sana ya kan ya mana belum ya ini Nana katanya mandi dulu sebelum sebelum next. Ngantuk ya memang ya. Jam segini jam ngantuk ya.
Sudah? Oke, lanjut. Ini dia. Nah, ini cuma tulis aja. Oh, ini kan banyak kata-kata supaya mempersingkat. Kalian tulis aja bahwa solusinya ini ada dua. Nah, tapi kalian bikin catatan bahwa yang kita harus pilih adalah yang positif ya, karena tidak akan ada konsentrasi yang nilainya negatif gitu ya. Sudah ya ini ya. Sorry ya. Saya terkeluar dari Zoom. Oke, nah ini terakhir ini ya. Eh, hanya kalian cukup tulis pH sama sama dengan negatif logaritma X. Ya, negatif logaritma X. Oke. Nah, nah, sekarang kita masuk ke auto ionisasi air. Apa itu auto ionisasi air? Auto ionisasi air itu maksudnya H2O itu dia bisa eh, mengalami kesetimbangan menjadi H plus ditambah OH negatif. Ya, nah, kenapa kita perlu mengetahui air ini, kondisi air? Karena air ini merupakan pelarut yang sangat penting. Hampir semua senyawa-senyawa ionik itu biasanya pelarutnya adalah air. Ya, nah, alasannya apa? Alasannya adalah karena air ini memiliki momen dipol yang besar. Jadi kalau kalian lihat di sini kan oksigen ini merupakan eh, partially negatif. Nah, sementara H plus H ini adalah partially positif. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat dia ini arah panahnya ke oksigen. Jadi momen dipolnya besar ya. Nah, karena momen dipol si H2O ini besar, makanya karena itu eh, si H2O ini lebih cocok untuk melarutkan senyawa ionik. Kenapa? Karena interaksi antara H2O dengan senyawa ionik akan menjadi kuat, ya. Nah, akibatnya senyawa ionik akan larut menggunakan air. Ya. Jadi gini kan, pipi basah-basah nggak usah dicuci, di situ aja dicuci. Ah, oh, oke. Nanti situ aja lah. Malas di apa di sini. Oh ya, tapi tak boleh juga kan. Oke. Nah, jadi sekarang selain momen dipolnya besar, konstanta dielektrik air juga besar. Nah, jadi kalau konstanta dielektrik air besar, dia bisa meredam, ya, meredam medan listrik yang dihasilkan oleh ion. Karena biasanya kan H2O itu dia terdisosiasi menjadi H plus dan OH negatif. Nah kan berarti karena ada H plus dan OH negatif ini berarti eh, karena konstanta dielektrik air ini besar sehingga dia bisa meredam medan listrik yang dihasilkan oleh ion. Nah, lalu di sini ini yang menyebabkan ya air ini eh, interaksinya lebih kuat dengan senyawa ionik ya. Ini yang menyebabkan seperti itu. Sehingga makanya air ini kita anggap sebagai pelarut yang universal untuk senyawa ionik ya. Tapi besok datang ya. Karena apa? Sekarang udah
Oke. Nah, lalu di sini kita lihat ini ada publikasi oleh Bandura and Elfov tahun 2006. Nah, dari publikasi ini kita lihat kan, ini nilai PKW-nya, ya, yang ini yang di bawah. Sementara baris pertama ini adalah nilai suhu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nilai PKW dari si air tersebut eh, dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi makanya kalau kalian tahu nilai KW 14 itu, nilai KW 14 itu khusus sebenarnya pada suhu 25 derajat Celcius. Kenapa? Kalian lihat di sini pada 100 derajat Celcius, nilai KW-nya itu adalah PKW-nya adalah 12,25. Nah, 12,25. Jadi makanya nggak tepat kalau misalnya kita menggunakan nilai pH ditambah pOH itu sama dengan 14, itu tidak tepat untuk semua kondisi. Nah, itu pH ditambah pOH sama dengan 14 itu dia spesifik hanya untuk suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa nilai PKW itu adalah nilai yang sangat bergantung kepada suhu. Nanti kita lihat kenapa seperti itu ya, kenapa dia bergantung pada suhu. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya reaksi autoionisasi air itu adalah reaksi endotermik. Nah, berarti kalau endotermik itu semakin mungkin terjadi kalau suhunya semakin tinggi. Nah, jadi berarti dari situ kita bisa lihat bahwa eh, nilai PKW ini bergantung kepada suhu. Ya. Oke, selesai nih ya. Jadi ini kita lihat. Kita lihat alasan kenapa dia bergantung pada suhu. Jadi ini ada namanya Van Hoff plot untuk KW. Nah, Y-nya ini adalah ln KW, sementara X-nya adalah seperti. Ya. Nah, ini coba kalian screenshot atau kalian catat. Nah, ternyata ini kan garisnya menurun ya. Nah, garisnya lurun. Gradiennya ini kan dia eh, negatif 6.337,2 Kelvin dibagi T dikurang 11,074. Nah, ini ln/Kw sama dengan itu. Nah, jadi karena ini negatif gradiennya, makanya kalian lihat di sini grafiknya dia menurun. Ya, menurun. Oke. Sudah di screenshot yang ini gambarnya? Sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini berarti kan kita bisa melihat bahwa KW dan suhu itu saling bergantung. Kenapa? Karena pertama rumus Van Hoff ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa kalau kalian ingat dia negatif delta H not dibagi R. Nah, jadi entalpi bergantung pada suhu, otomatis di KW bergantung pada suhu, gitu ya. Nah, jadi makanya ini dia menunjukkan ketergantungan suhu dari entalpi reaksi. Nah, jadi kalau kita hitung, ini kan gradien. Nah, gradiennya itu ternyata kan eh, dia sama dengan negatif delta H dibagi R. Nah, jadi kalau si gradien ini
kita kalikan nilai R, nah kita dapatlah nilai entalpinya. Nah, dalam hal ini kalau kita kalikan, kita dapat nilai entalpinya adalah 52,7 kilojoule per mol. Nah, jadi berarti artinya kalau entalpinya positif, nah, dia reaksinya berarti endotherm. Berarti kalau endotherm, dia membutuhkan suhu yang tinggi ya untuk bisa terjadi. Bisa, saya ambil tisu bibi dulu. Tisu. Ya, coba kalian pelan-pelan mengerti. Nah, nanti contoh kedua, coba kalian pakai formula dari Van Hoff untuk menentukan pH dari suatu air ya. Profesor. Oke. Oke, selesai nih? Oke, saya asumsikan sudah selesai ya, kalian nggak nyaut soalnya. Oke, nah, jadi di sini saya bilang tadi bahwa proses disosiasi atau proses autoionisasi air itu dia adalah endotermik. Endotermik, nah, artinya semakin naik suhunya, derajat disosiasinya semakin besar. Nah, jadi makanya dia bergantung pada suhu dan dia bersifat endotermik ya. Oke, coba kalian kerjakan contoh dua ini. Nah, contoh dua ini ditanyakan berapa pH air netral. Nah, tapi air netralnya itu pada suhu 37 derajat Celcius atau suhu normal tubuh manusia. Nah, air netral ini maksudnya berarti konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH negatif. Gimana kita mengerjakannya ini? Apa yang perlu kita cari? KA. KW ya, kita perlu cari KW ya. Nah, benar enggak? Ya kan? Karena kan dari KW kita kita bisa akar KW ya adalah konsentrasi H plus ya. Nah, karena kan KW itu H plus dikali OH negatif ya. Plus dikali OH negatif. Nah, jadi berarti eh, kita yang kita gunakan itu adalah rumus dari si Van Hoff. Nah, jadi kita bisa hitung LNKW. Nah, ini kan negatif 6.337,2 Kelvin dibagi T. T-nya tadi berapa? 37 Tapi ingat ya, harus kita ubah kemana? Kelvin. Kelvin. Nah, berarti LNKW itu adalah negatif 6.337,2 dibagi 37 ditambah 273 dikurang 11,074. Nah, berapa KW-nya jadinya? Berapa KW-nya? Nah, masuk lagi kita ke kalkulator tadi, ya kan? Kalkulator tadi eh, cari berapa? 63
21,93. 21,93 apanya? KW-nya? In KW-nya. Len KW-nya, LNKW-nya kan? Nah, berarti KW-nya berapa? Berarti kan berapa tadi? 21,93 93. dapat. Oh, nggak mungkin ini. Salah ini. Gimana kamu nyarinya tadi? Harusnya kan gini, negatif 6,338 ya kan? Kita bagi dengan 37, kita tambah 273 ya kan? Itu salah, Bu. Ditambah 37. Harusnya dibagi 37. Kenapa dibagi 37? Apa maksudnya dibagi 37? Bukannya perhitungannya minus 6.337,2 dibagi 300 kurang 11,074. Iya, 37 tambah 273 kan 310 ya enggak? Maksudnya gimana? Di kalkulator Ibu itu jadi tambah, Bu. Nggak bagi. Oh, baginya itu, Bu. Bagi. Ini bukan tambah, ini bagi ya. Nah, bagi. Udah benar kan? Udah belum? Sudah. Udah kan? Nah, lalu kita kurang dengan berapa? 11,04 ya kan? Ini dapatnya negatif 31. Kamu dapat segitu nggak? Enggak. Nggak dapat segitu. 11,074, Bu. Apanya? Apanya 11,074? Hah? Apanya yang 11,074? Yang di samping suhunya tadi, Bu. Tadi Ibu Oh, cuma 11,04. oke, nggak masalahnya itu kan yang berapa koma di belakang koma. Baru ini kita inverskan, benar nggak? Dari answer. Kita dapat 2,11 dikali 10 pangkat negatif 14. Nah, kenapa kamu tadi dapatnya yang lain? Nah, ya kan? 2,11 atau 2,12 ya kan? Kalau kita bulatkan ini kan jadi 2,12. Nah, ini adalah KW. Nah, berarti kan KW ini adalah H plus dikali negatif H plus dikali OH negatif. Nah, jadi kita akarkan si answer ini kita dapat 1,45 dikali 10 pangkat negatif 7 ya kan? Nah, lalu kita gini kan negatif logaritma kan gitu. Ini kan 1,4 dikali 1,45 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, kita buat aja gini negatif logaritma ya kan 1,4 eh, eksponen negatif 7. Nah, pH-nya adalah 6,85 atau 6,84. Nah, jadi walaupun kita kan biasanya kita bilang netral berapa pH-nya? 7. 7, 7 kan? Tapi di sini disebutkan pH netralnya adalah 6,85. Kenapa? 7 itu pH netral pada 25 derajat Celcius. Nah, jadi berarti pada 37 derajat Celcius dia berbeda. pH-nya adalah 6,85. Oke? Oke, sudah ngerti cara perhitungannya belum? Sudah ngerti belum? Hah? Bagaimana PSPK 22D? Apakah Anda sudah mengerti cara perhitungannya? Hah? Udah belum? Hah? Kok nggak ada jawaban? Kok nggak ada jawaban? Di mana letak kesalahan kalian tadi?
Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Terdengar. Jadi kenapa nggak direspon saya? Hah? Saya kan tanya, kalian ngerti atau enggak? Kenapa nggak direspon? Hah? Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti, biar saya ulangin. Kalau ngerti, bilang ngerti, biar saya lanjutkan. Yang mana posisi kalian? Nggak susah kan? Gampang bilang enggak, Bu. Iya, Bu. Susah nggak bilangnya gitu? Sekali lagi saya tanya ya. Kalian sudah ngerti atau belum? Belum, Bu. Belum. Di mananya kalian belum ngerti? Bagian perhitungan nilai pH-nya, Bu. Bagian KW-nya sudah mengerti. Bagian ini udah ngerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, bagian pH-nya itu yang perlu kalian ketahui, KW itu adalah sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Nah, pada soal disebutkan ini dia air netral, artinya konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi OH negatif. Artinya apa? Artinya berarti kita bisa asumsikan KW itu adalah H plus itu adalah akar dari si KW. Nah, jadi kalau kita akarkan si KW, nah, kita dapat 1,456 dikali 10 pangkat negatif 7 sebagai konsentrasi H plus. Nah, setelah kita tahu konsentrasi H plus, tinggal kita hitung pH-nya, yaitu pH sama dengan negatif logaritma 1,456 dikali 10 pangkat negatif 7 atau pH-nya sama dengan 6,84. Padahal sebenarnya seperti saya tanyakan ke kalian, biasanya kalau kalian ditanyakan pH netral itu berapa? Nah, pasti kalian dengan cepat bilang 7, Bu. Tapi sebenarnya pH netral itu sama dengan 7 itu khusus pada suhu 25 derajat Celcius. Sementara soal ini bertanya berapa pH netral pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, ternyata jawabannya dia bukan 7 tapi 6,84. Ya. Ini udah ngerti atau masih ada yang belum kalian pahami? Nah, kalau kalian belum pahami ini kenapa kok jadinya akar? Karena ingat KW ini selalu ya pada kondisi berapapun KW itu selalu sama dengan H plus dikali OH negatif. Nah, pada soal kan dibilang bahwa eh, H plusnya tidak berlebih, artinya konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH negatif. Jadi artinya kita bisa akarkan nilai KW ini untuk mendapatkan nilai konsentrasi H plus kita. Oke? Sekarang udah ngerti atau belum? Sudah ngerti atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Mau dicatat? Ya, Mau, Bu. dari mana mau dicatat? Dari sini atau yang ini udah? Iya, dari sini, Bu. Oh, Dari sini, Bu. oke, good. Jadi kalian harus berani bilang kalau belum ngerti, bilang belum ngerti. Kalau sudah ngerti, bilang udah ngerti. Karena saya nggak akan tahu. Nanti saya lanjutkan terus ternyata kalian belum ngerti. Oke? Bisa gitu ya?
Sudah selesai dicatat yang ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini kita lanjut. Nah, coba silakan dicatat sebelum kita lanjut ke hidrolisis basa lemah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ini ke nah, ini hanya catatan, saya sudah sebutkan tadi ya. Nah, ini catatannya menyatakan bahwa kalau yang sehari-hari kita bilang, oh ya, pH netral berapa? Berapa pH netral? 7 kita bilang. Nah, 7 itu sebenarnya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sementara semakin tinggi suhu, pH netralnya itu akan semakin rendah. Alasannya apa tadi? Karena sifat endotermik dari autoionisasi air. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis basa lemah. Ya, hidrolisis basa lemah. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan kita ada belajar autoionisasi, ada belajar hidrolisis asam lemah, ya. Sekarang kita belajar hidrolisis basa lemah. Nah, kalau misalnya asam lemah tadi K alfa ya, K alfa ke konstanta kesetimbangannya. Sementara kalau basa lemah ini kita punya KB, ya KB namanya ya, konstanta kesetimbangan basa. Nah, jadi reaksinya kalau kalian lihat di sini A negatif ditambah H2O, hence the terminology of hydrolysis ya. Hydrolysis itu artinya kan ditambahkan air, dia mengalami kesetimbangan dengan menjadi Ha ditambah OH negatif. Nah, inilah dia reaksi 9 ini kita sebut sebagai hidrolisis dari basa lemah. Oke, selesai ya? Selesai nih ya? Selesai ya? Oke. Nah, kok KB-nya di sini kalau kalian lihat dia Ha dikali OH negatif dibagi A negatif. Kenapa? Karena H2O itu kan dianggap sebagai pure compound. Nah, pure compound itu ya
tidak dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan. Sama juga kalau misalnya si senyawa tersebut dalam fase padatan. Nah, jadi sesuatu senyawanya dalam fase padatan atau senyawanya dalam bentuk pure compound, senyawa murni, dia tidak dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan. Ya. Oke. Nah, tadi KW itu sama dengan apa? KW. KW itu sama dengan H plus dikali OH negatif tadi kan. Nah, sekarang kita mau lihat penurunan rumusnya. Kenapa kok KW bisa jadi H plus dikali OH negatif. Nah, ini saya hanya membuat catatan bahwa H2O itu sebagai senyawa murni tidak masuk ke dalam konstanta kesetimbangan ya. Kenapa? Karena biasanya memang senyawa murni ya dia satuannya itu adalah aktivitas. Jadi nggak bisa kita pakai dalam bentuk konsentrasi ya. Sementara di perhitungan kesetimbangan itu memakai konsentrasi ya, memakai konsentrasi. Selesai nih? Oke, nggak selesai ya. Nah, jadi tadi Ka konstanta kesetimbangan untuk asam lemah. Kb konstanta kesetimbangan untuk basa lemah. Nah, kalau misalnya kita kalikan Ka dikali Kb, nah berarti kan Ka itu H plus A negatif dibagi Ha. Sementara Kb itu Ha OH negatif dibagi A negatif. Ya. Nah, jadi kalau kita cancel, ya kan? Ha juga cancel, akibatnya itu sama dengan H plus dikali OH negatif. Nah, jadi KW ini selain dia konsentrasi H plus dikali OH negatif, dia bisa juga sama dengan Ka dikali Kb. Ya, Ka dikali Kb. Jadi si KW itu ya dia sama dengan H plus dikali OH negatif, tapi juga bisa kita sebut sebagai Ka dikali Kb. Jadi artinya kalau kita tahu nilai Ka, otomatis kita akan tahu nilai Kb. Nah, ini dengan asumsi dia pada suhu 25 derajat Celcius yang artinya KW-nya sama dengan berapa? KW-nya sama dengan berapa? Sama dengan 14. 14 ya. 14. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Coba kita punya KF ya. KF itu dia pH-nya berapa pH-nya? Ditanyakan berapa pH-nya. Sementara molaritasnya adalah 0,150. Nah, pKa-nya adalah 3,17 pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Berarti hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian membuat tabel APK, awal perubahan kesetimbangan. Nah, tapi KF ini yang kalian buat di situ dalam bentuk F negatif. Artinya dia hidrolisis basa lemah ya, F negatif. Nah, berarti kalau ditambah H2O dia jadi HF
ditambah OH negatif. Jadi coba kalian tentukan awalnya, nah, tentukan perubahannya, dan tentukan equilibriumnya. Coba, kan kita udah coba berapa kali kan? Harusnya sudah bisa ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Coba kalian kerjakan ya. Berapa dapatnya? Saya kasih clue-nya dulu ya. Nah, jadi ini dia APK-nya 0,150 ya kan. Ini 00, nah, negatif X, positif X ya. Nah, jadi kita bisa hitung KB-nya ya. KB. Oke. KB-nya sama dengan apa tadi? X kuadrat dibagi 0,150 M dikurang X ya kan. Nah, sama dengan 10 pangkat 3,17 karena kan KB-nya adalah 3,17. Ini kan PKA, sorry PK PKA PKA berarti kita harus cari KB-nya. Nah, cari KB-nya berarti 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 3,17 ya. Jadi coba kalian. Kenapa ya Mika kok dicoret apanya? Kok dicoret? Jangan ngamuk lah. Ya, boleh kesal gitu ya, tapi jangan jangan ngamuk. Maaf Bu, salah ini tadi Bu, Nah, layarnya. nggak apa-apa. Oke? Nah, coba kalian kerjakan. Yang kita cari berarti nilai X-nya ya. Nilai X itu nilai apa? Nilai OH negatif. Nah, sementara yang ditanyakan adalah pH. Nah, berarti dari nilai X, nah, kalian carilah berapa nilai H plusnya ya.
Dapat, dapat nggak? Berapa nilainya? pH-nya. Berapa pH-nya? Nilai X-nya dulu lah. Berapa nilai X-nya? Dapatnya. Nilai X. Oke, ya kalian udah terlalu sore ya, ngantuk jadinya ya. Oke, jadi yang kita perlu cari pertama adalah KB. Nah, kenapa KB? Karena soal hanya memberitahukan berapa nilai pKa. Artinya kalau pKa-nya 3,17 ya, artinya Ka-nya adalah 10 pangkat 3,17. Nah, berarti KB-nya adalah 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 3,17. Jadi makanya di sini KB sama dengan KW dibagi KA. Nah, 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 3,17. Nah, ini sama dengan X kuadrat dibagi 0,150 molar dikurang X. Nah, jadi ini nilai KB-nya ini kan sangat kecil ya. Kalau kita kurangkan pun dia negatif 10 gitu ya. 10 pangkat negatif 10 sekitar segitu. Nah, jadi karena dia sangat kecil, artinya X itu akan sama dengan konsentrasi OH. Nah, dia sama dengan 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi berarti X-nya ini kita abaikan, artinya berarti X kuadrat dibagi 0,150 sama dengan ini. Jadi kalau kita akarkan X-nya yang kita dapat adalah 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6. Ya. Nah, ini kan baru OH. Berarti H plusnya bagaimana kita mencarinya? H plus itu adalah KW dibagi OH negatif. Kenapa? Karena KW itu kan H plus dikali OH negatif. Jadinya 10 pangkat negatif 14 dibagi si konsentrasi OH tadi. Nah, kita dapat H plusnya adalah 6,71 dikali 10 pangkat negatif 9. Nah, pH-nya ya tinggal kita negatif logkan ini. Nah, kita dapat 8,17 ya, 8,17. Oke. Ini mau dicatat dulu. Dicatat, Bu. Oke. Sudah? Sudah. Udah ya. Nah, ini mau dicatat. Mau dicatat? Ya, Mem.
Udah, Bu. Udah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke buffer, larutan penyangga. Nanti eh, memang kalian kan bukan ada penelitian gitu ya, tapi nggak ada salahnya kalian mengerti buffer ini. Nah, buffer ini adalah larutan yang mengontrol pH, ya. Jadi dia mengandung asam dan basa konjugat, ya. Nah, jadi kalau mau menghitung eh, pH larutan buffer, kita cukup pakai tabel APK tadi, ya. Udah sering kita di tabel APK ya, jadi saya harapkan kalian sudah semakin bisa ya. Ya, nah sekarang kita mau menghitung pH dari buffer, ya. Jadi contohnya kita punya ini. Kita punya pH larutan yaitu 0,150 dari Kf dan sementara 0,250 dari Hf, ya. Nah, untuk menghitung pH kita cukup menghitung menggunakan tabel APK, oke? Tabel APK. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat APK. Nah, rumus reaksinya itu adalah HF menjadi H plus tambah F negatif. Bentar ya. Nah, awalnya ini kan si HF 0,250. Nah, bedanya di sini kalau kalian lihat F negatifnya ini ada nilainya. Biasanya kan kalau produk ini kan 0. Nah, untuk larutan buffer enggak. Dia ada nilainya. Ya. Jadi di sini 0,250, yang di sini 0,150, ya kan? Ini negatif X, ini plus X, artinya berarti pada saat kesetimbangan 0,250 dikurang X, nah, lalu nilainya X di sini, dan 0,150 ditambah X, ya. Nah, berarti yang kita cari itu adalah X-nya. Nah, bagaimana kita mencari X-nya? Pakai KA, ya. Nah, KA sama dengan apa di sini berarti? KA sama dengan X, Satu. eh, ya. KA itu sama dengan X dikali 0,15 ditambah X dibagi 0,250 dikurang X. Nah, itu dia sama dengan apa tadi? pKa-nya itu kan untuk reaksi seperti ini adalah 3,17. Berarti sama dengan 10 pangkat 3,17. Nah, 10 pangkat negatif 3,17. Nah, berarti kalau kalian selesaikan X ini, nah, X itu merupakan konsentrasi H+. Nah, coba kalian bisa nggak kalian hitung berapa X-nya? Lalu kalian hitung pH-nya. pH-nya bagaimana tadi menghitungnya? Negatif logaritma konsentrasi dari H+, ya kan? Coba kalian hitung dulu. Berapa X-nya ini?
Kalau apa bisa kalian pakai rumus ABC ya. Negatif B kuadrat plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A ya. Ada yang dapat berapa nilai X-nya? Lagi dihitung? Coba berapa nilai X-nya? Ada yang dapat nilai X-nya berapa? Oke. Capek kalian ya, negatif. Jadi konsentrasi H plusnya adalah 0,0011 molar. Nah, jadi artinya pH-nya adalah negatif logaritma 0,0011 atau sama dengan 2,95. Ya. Nah, jadi itu uniknya kalau kita pakai buffer ya. Nah, di buffer itu berarti pada produk itu tidak selamanya konsentrasinya 0 ya. Jadi kalian bedakan antara buffer, asam lemah, hidrolisis, basah, lemah, lalu autoionisasi. Nah, jadi harus kalian bedakan itu semua. Yang itu sudah kita pelajari satu hari ini. Tadi saat dalam pelajaran hari ini. Oke. Tadi yang ini udah kalian catat belum? Ini udah kalian catat belum? Sudah, Ya ya. Oke. Ya udah. Udah selesai dicatat nih semua? Sudah? sudah Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah selesai dicatat, em, kita akhiri dulu perkuliahan kita ya. Hmm, saya tahu ini udah jam-jam capek ya, dari pagi kalian sudah lelah ya, sama juga saya dari pagi sibuk terus. Tadi ada seminar ya kan, moderator apa segala. Em, kita akhiri perkuliahan ini. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke kesetimbangan bahasa ya. Jadi jangan ditunda-tunda belajarnya karena saya rasa ini kita baru 3 kali pertemuan kita ini ya. Nah, baru 3 kali pertemuan catatan pasti udah menumpuk ya. Jadi jangan ditunda-tunda, coba cari soal-soal yang bisa kalian latih. Karena nggak terasa ini minggu ke-11 ya. Tadi apa? 12 Bu. 12 sebenarnya, tapi kita karena hari hari pertama itu kita libur ya kan. Jadi kita masih minggu ke-11 ya. Nah, eh, jadi sudah perlu kalian mulai latih-latih soal kan nggak terasa ntar lagi kita udah ujian akhir. Oke? Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Bye.